Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek? Silakan kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang udah berangkat? Coba yang udah berangkat angkat tangan. Yang udah berangkat kan dari sini ya. Coba yang nggak berangkat ada yang tahu? Berangkat semua berarti ya. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Fikih. Nah, ini sebelum masuk pembelajaran, Ustadz pengen apa ya? Pengen bicara sama kalian, ini rahasia. Ya, Ustadz kasih tahu khusus untuk kelas 3 A B. Jadi jangan bilang sama teman-teman, oke? Rahasianya apa sih, Tat? Dulu itu ada surat yang menjelaskan yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa yang mau mencari ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kalau kalian hari ini semangat mau mencari ilmu, insya Allah nanti ketika udah besar, ketika udah wafat, derajatnya tetap diangkat oleh Allah. Tahu derajat itu apa? Derajat itu rasa hormat yang diberikan Allah kepada para manusia yang berada di dekat kalian agar menghormati kalian. Itu contoh derajat. Nah, kita langsung masuk materi. Silahkan bisa buka buku fikih kalian masing-masing sebelum kita masuk pembelajaran. Silahkan buka buku fikih kalian masing-masing. Belum? Oke. Silahkan buka buku fikihnya dulu. Udah dibuka semua? Ada yang belum? Coba angkat tangan. Yang belum buka buku fikih. Buku bacaan? Tidak apa-apa. Kita buka buku tulis dulu. Oke. Udah semua? Oke. Perhatikan dulu ke depan. Oke. Setelah ini kita nonton sesuatu yang akan mendapatkan sesuatu. Ya. Jadi kita pembelajaran terlebih dahulu. Seperti kesepakatan kemarin, Ustaz bilang nanti bukan permainan sebenarnya ya. Permainan yang menghasilkan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit. Nah, ya. Ini kok. Maaf, ini agak lambat ya. Nah, Allah pernah bersabda, Allah pernah mengatakan di dalam surat An-Nisa, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Jadi sholat itu hukumnya wajib, harus melakukan. Kalau tidak melakukan akan mendapatkan dosa. Apa itu dosa? Ada yang tahu? Oke. Dosa kita next selanjutnya. Gambar. Perhatikan gambar setelah ini. Kita disuruh memperhatikan gambar setelah ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Orang yang sakit. Terus ini apa? Orang yang sakit juga. Ustadz, nah orang sakit ini bagaimana cara sholatnya? Kan sakit. Kalau kalian pasti nggak sholat kalau sakit. Jujur, sholat dah ketika sakit. Tadi yang sholat subuh coba angkat tangan. Ya nggak sholat subuh angkat tangan. Kenapa nggak sholat subuh? Ketiduran Ustaz.
sakit. Nih, sholat itu wajib, yang benar-benar wajib. Sakit pun harus sholat. Ya, orang sakit pun harus sholat. Nah, ini ada sedikit kisah tentang sholat yang harus kalian tonton. Sebelum Ustaz nyalakan video ini, nanti diperhatikan baik-baik tentang video yang akan Ustaz tontonkan kepada kalian. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai Muhammad, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menangkapkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kembali? Ya, Muhammad telah putus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia pertama. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai perapi yang soleh.
Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakai kata negatif. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga kedua langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf, sahabat beliau. Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyebut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Selesai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan sang penciptamu, namun aku tidak bisa mengatakan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit keenam, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang kau perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk salat 50 kali salat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah.
Aku yakin umatku akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu salat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke hari ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabbmu. Aku sangat yakin umatku tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah mohon kepada Rabbku, aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hamba-Ku. Perintah salat 5 waktu dan pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah salat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum salat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung Buraq untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan menghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Talib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Dari video tadi, apa yang dapat kita ambil? Ada yang tahu? Jadi dari video tadi yang kita ambil, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, puasa, haji, dan zakat terakhir. Ya intinya gini, rukun Islam ada 5, tetapi rukun Islam yang paling utama itu sholat. Karena apa? Allah memerintahkan kita zakat, turun ayat lewat Al-Qur'an. Allah memerintahkan kita puasa, turun ayat yang ada di Al-Qur'an. Allah memerintahkan kita zakat, turun ayat yang ada di Al-Qur'an. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, sudah tidak lewat Al-Qur'an lagi. Nabi Muhammad langsung ketemu sama Allah. Muhammad, sholatlah engkau sebanyak 50 kali sampai minta keringanan sampai 5 kali. Jadi sholatnya kalian yang 5 kali ini sebenarnya sudah diminta nego sama Nabi Muhammad. Ya, jadi dalam keadaan apapun kalian sakit, gak bisa berdiri, itu bisa melakukan sholat. Caranya, nah sebelum itu di surat Al-Ankabut Allah menjelaskan bahwa fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla menurut kesanggupanmu. Misalnya kalian sakit seperti tadi, kok sanggupnya sholat sambil duduk? Ya duduk. Duduk enggak? Sanggup lagi sholat sambil tidur. Nah dilanjutkan di hadis riwayat Bukhari, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu sholatlah dengan dalam keadaan duduk, jika tidak mampu sholatlah dalam keadaan berbaring, jika tidak mampu sholat
Oke. Jadi tata cara sholat bagi orang sakit itu ada tiga. Yang pertama sholat dengan duduk, yang kedua sholat dengan berbaring, yang ketiga sholat dengan terlentang. Oke. Yang pertama sholat dengan cara duduk. Yang pertama duduk menghadap kiblat dengan posisi tahiyat. Nah, biar ada gambaran teman-teman, Ustaz contohkan di depan ya. Ini. Oke. Yang pertama duduk menghadap kiblat dengan posisi tahiyat. Posisi tahiyat ada yang tahu? Posisi tahiyat. Nih, pertama kita harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Kiblat mana kiblat? Kiblat ke barat. Kita menghadap kiblat dengan posisi tahiyat. Posisi tahiyat seperti ini, ya. Yang kedua, setelah takbir dengan disedekapkan di atas dada. Takbirnya masih biasa. Niat pun masih biasa walaupun sambil duduk ya. Misalnya sholat maghrib, sholat salatul maghribi, salah satu misalnya bilati ada ambil dari ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu, sesudah itu rukuk dengan membungkuk sedikit ke arah depan. Jadi kalau sholat sambil duduk, rukuknya bungkuk sedikit ke depan. Gimana tak caranya gini? Kan tadi udah terakhir nih ceritanya ya. Allahu Akbar. Ini pengganti rukuk. Rukuk tahu rukuk ya? Rukuk itu kalau sholat seperti biasa seperti ini. Nah, ketika sholatnya sambil duduk, membungkuk sedikit ke depan seperti ini. Ya. Setelah itu iktidal dengan cara duduk kembali. Sami Allahu liman hamidah. Jadi rukuknya sedikit agak ke depan. Terus iktidalnya dengan duduk kembali seperti semula. Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu sujud dengan sebagaimana mestinya. Sujudnya masih biasa. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Ini untuk berdiri kembali. Berdirinya masih utuh. Duduk tahiyat. Ini untuk cara sholat dengan duduk. Nah, Ustaz, aku baru kecelakaan, tapi jangan aku ya. Ustaz, ada orang yang baru kecelakaan, kakinya sakit untuk buat duduk, Ustaz. Gimana caranya? Caranya sholat dengan cara berbaring itu gimana? Yang pertama, miringkan badan di atas rusuk yang sebelah kanan. Telinga sebelah kanan tertinggi dengan kepala kanan pula. Nih, bentar ya, belajarnya kurang. Oke. Nah, ketika sholat sambil sambil berbaring ya, itu hadapnya dan rusuknya di sebelah kanan. Rusuk kanan mana? Ini rusuk kanan. Ini rusuk ya, rusuk kanan. Kita posisikan rusuk kanan itu tertinggi dengan badan. Sama telinga sebelah kanan tertinggi dengan kepala sebelah kanan pula. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Telinga tertinggi dengan kepala sebelah kanan. Duduknya menghadapi berbaringnya menghadapi kiblat. Oke. Selanjutnya wajah perut dan dada menghadap kiblat disertainya ya. Seperti tadi, hadapnya ke kiblat, jangan ke sini ya. Jangan. Hadapnya ke kiblat dan disertai dengan niat. Niatnya sama seperti tadi. Niatnya seperti biasa, tidak ada penggantinya seperti kosor dan jamak ya. Niatnya masih utuh. Nah, untuk melakukan rukuk dan sujudnya gimana, Pak? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu ya. Jadi untuk rukuk dan sujud bisa menggunakan anggukan kepala sama isyarat mata. Kalau anggukan kepala sekiranya tidak bisa, misalkan ada orang sakit tapi kepalanya ini diperban gini ya, sininya itu patah.
lehernya. Jadi nggak bisa nganggukkan kepala. Pakai isyarat. Isyaratnya gimana, Tat? Pertama kita berbaring dulu seperti biasa. Bangun itu saja dalam beriku. Berbaring dulu seperti biasa. Tangan kalau bisa disegapkan seperti ini. Kalau udah bisa, lurus aja enggak apa-apa. Setelah itu kalau mau rukuk atau untuk takbir, rukuk itu anggukan kepala kalau bisa seperti ini. Contoh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Anggukan kepala untuk mengisyaratkan rukuk sama i'tidal dan sujud. Tapi kalau anggukan kepala tidak bisa, kedipkan mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Matanya harus kedip. Oke? Nah, ini untuk duduk. Sholat dengan cara berbaring. Nah, selanjutnya sholat dengan cara terlentang. Bedanya apa tak berbaring sama terlentang? Oh, terlentang gini ya. Oke, kalau terlentang berbeda sedikit. Tidurnya seperti ini, ya. Contohnya tidurnya seperti ini. Yang menghadap kiblat itu kaki sama wajahnya dikasih bantal yang agak tinggi. Ustaz contohkan, ya, gampang. Nah, kiblat kan sebelah kanan. Jadi nanti tidurnya seperti ini. Nah, untuk kepala nanti dikasih bantal yang agak tinggi, agak seperti ini ya. Agar kepalanya nanti agak menghadap kiblat. Yang pertama, posisi terlentang yaitu turunkan kaki menghadap ke kiblat. Nah, ini kakinya sudah menghadap ke kiblat ini. Yang kedua, kepala diganjal bantal yang agak tinggi, agak tajam menghadap ke kiblat. Nah, diganjal bantal itu ya nanti biar wajahnya kiblat. Oke, yang ketiga, kemudian niat seperti biasa dan rukuk sujud sama seperti tadi. Kalau mau anggukan kepala boleh, anggukan tidak bisa, pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi pakai isyarat mata. Nah, itu untuk sholat dengan cara terlentang. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih sholat kok kudu mayah-mayah? Sholat harus duduk, harus sambil tiduran. Kan aku sakit, nggak bisa sholat. Sholat itu penting. Ibadah sholat harus tetap dilakukan dalam keadaan apapun, semasi akal sehat atau sadar. Semasi akal ini masih sehat, ya. Jadi kalian boleh nggak sholat, boleh kalian nggak sholat, asalkan kalian udah gila. Siapa yang mau gila? Ada yang mau gila di sini? Nggak ada ya. Sholat semua ya. Karena yang boleh meninggalkan sholat itu gila. Jadi kalau pengen meninggalkan sholat, gila aja nggak apa-apa. Itu kalau mau meninggalkan sholat. Tetapi Ustadz pesan sama teman-teman, sholatlah kalian, ya. Walaupun masih anak-anak, dibiasakan sholat sejak dini agar nanti ketika besar kalian sudah terbiasa dengan sholat subuh yang sholatnya sambil nanti gosok, itu dibiasakan ya. Kebiasaan sejak kecil itu berpengaruh nanti ketika kalian dewasa. Nanti kalau udah dewasa, pekerjaannya udah banyak, berangkat pagi pulang malam, tetap sholat harus dilakukan. Oke? Setuju? Besok harus sholat subuh semua. Ya, kita janji besok harus sholat subuh. Bilang sama orang tua, Pak, Bu, saya ketika subuh dibangunkan. Kalau di rumah orang tuanya nggak mau bangunkan, setel alarm. Punya HP nggak di rumah? Kalau nggak punya HP, bilang sama orang tua, Bu, saya waktu subuh kalau nggak bangun disiram air. Air jamuban, air panas. Siram. Ya, jadi laksanakan
sholat itu ada keringanannya duduk sama tiduran. Itu yang pertama, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa sih harus dekat-dekat sama Allah? Karena Allah adalah bukan makhluk, zat yang menciptakan kita. Misal gini, Ustaz kasih contoh. Rara, Ustaz kasih uang 1 M. Ya, Rara mau berterima kasih tidak sama Ustaz? Terima kasih tidak, Rara? Ustaz suruh lari di lapangan mau tidak? Kenapa nggak mau? Kan udah tak kasih 1 M. Mau? Begitu pun kalian udah dikasih penglihatan yang jelas, udah bisa merasakan rasanya ayam golek, ayam bakar madu. Itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kalian. Jadi jangan sesekali tinggalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari kemurahan yang diberikan oleh Allah. Allah itu udah murah loh, udah murah memberikan kalian sholat yang begitu ringannya. Sholat itu sehari cuma 5 kali. Itu pun kalau dilakukan satu sholat nggak ada 5 menit. Apalagi sholat sholatnya jangan cepet ya. Doanya semua disebutkan. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah berupa kesehatan. Jadi mumpung kita semua masih diberikan kesehatan, sholatnya jangan ditinggal. Jangan sampai nanti ketika kita sholat sedang sakit, merintis di rumah sakit, mungkin ada Allahu Akbar. Ya Allah, aku ingin sholat jamaah di masjid. Kamu ketika sehat gimana? Kok saat sakit baru nyadar begitu. Jadi pesan dari Ustaz, ingat bahwa masih sehat, masih kuat, sholatlah yang tepat waktu. Sholat harus dilaksanakan semua, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau bisa sholat sunnahnya juga dikerjakan, duha, witir, sholat raweh, sholat lagi banyak sholat sunnah. Nah, yang selanjutnya mari kita diskusi. Dari penjelasan tadi, kira-kira ada enggak yang kurang memahami? Tadi sholat ada berapa yang diringankan? Ada 3. Yang pertama, sholat dengan duduk. Yang kedua, sholat dengan berbaring. Yang ketiga, sholat dengan tadi bagaimana cara sholat duduk? Bagaimana cara rukuk ketika sholat duduk? Bungkukkan kepala sedikit agak ke depan. Oke, mungkin teman-teman Ustaz lihat udah pada memahami sholat dengan duduk, dengan berbaring, dengan bangun. Tapi pesan Ustaz ya jangan dipraktekkan kalau masih sehat. Nanti aja ketika udah sakit baru boleh dipraktekkan. Oke, sekian dari Ustaz. Dari Ustaz punya kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dimaafkan ya. Maafkan dah yang pojok. Maafkan. Oke, sekian dari Ustaz. Allahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.